Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina sa'tamnu aqyattumuna ma anzalallahu kang nurono kang nutupi sapa alladzina ma anzalallahu minal kitab. Mereka yang menyimpan atau nutupi apa sing diturunno Allah sangka kitab. Al mustamil ingkang mengkuala Nabi Muhammad ing atase sifate Nabi. Menutupi sifat sama istri Nabi wa hum alladzina sing melakukan penutupan paling dunia. Wastarulan podo tuku sapa alladzina bi iklan kitab tuku samanan kelan rego lan kang sithik. Minat dunia sang itu ini. Ya hubungan kang podo ngalap sapa alladzina bu ing kitab atau bu ing samanan kolilan bu ing samanan kolilan badal kali dadi gendine kitab. Insafalatihim saking bawaan ya alladzina. Di mereka ini nutupi sifatnya Nabi hanya ingin dapat uang sangka bawaan-bawaan. Fala yuziru lagu mongkora podo ngetokno sapa alladzina gu ing nata Muhammadin. Khaufa khawdihi krana wedi pote ikilah samanan kolilan alih mengatasi alladzina. Dia ora gelem ngetokno sifatnya Nabi hanya karena takut kehilangan duit. Ulaika mayak kula fi butuni iblan nar ulaika temung kono ladina ku mayak kula ora padha mangan sapa ladina fi butuni ora mangan ilan nar kecuali ing geni wala yukallimuhum la orang ngendikane ing ladina sapa wa yaumil kiamati wala yusaki ana bersina sapa wa ing alladina ulaika wala madabun ulaika ku alladina wa aka istaru kang padha tuku sapa ladina adalah ing kesesatan bilida kan petunjuk wala zabalan tuku ing siksa dituku bil maghfirati kan maghfirah. Fama asbaruhum alan nar. Fama asbaruhum. Fama mengkoti apa iku asbaruhum iku sanyabarno pemagum ing ulaika alan nar dengan sendo. Dari kau mengkono ikilah akluhum annar. Jadi nganti mereka iso mangan geni. Alladzi dzikra min aklihim annar wa ba'da bi annabuha. Karena saat temen Allah iku nazalal kitab billah. Iku nurono sapa Allah kitab ing kitab bil hakilan bener. Allah nurunlah kitab Tuhan benar wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab wa innal ladzina lan satamnu aka ikhtalafu kang padha sedaya sapa alladzina fil kitab ing dalam kitab bidzalika kelan mengkono ikilah innal ladzina ikhtalafu fil kitab ikhtilaf bidzalika kelawan mengkono hak wa hum al-yahud wa kila al-musyrikun la fi shiqaqin ba'idin dalam pertentangan ba'idin kang adu. Laisa ora ana albiro, laisa ora ana albiro keapian, apa antuwalu yen to madhep sira kabeh. Tidak termasuk kebaikan oleh ngadhepno sira kabeh fi salat qibla masyriq ing arah wetan wal maghrib lan arah kulon. Di ukuran apik ora kok madhep ngetan utawa madhep kulon, tapi ukuran apik ora kinal biro, tetapi utawi kebaikan iku man wong. Amanah kang iman sapa man billahi lan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir wal malaikati lan iman kan malaikat wal kitab lan kitab wan nabi. Wa ta'ala gelem nekaan sapa man al malaik bondo ala hubi serta seneng man. Gelem maringno dhuwit senajan seneng dhuwit. Maringno gawe kurba ing kerabat. Wa ya tamalan ing boro-boro cahya ing bangsa sakina wa nasabi. Wasailina lan wong sing njaluk kabeh. Mbok rikop lan ing dalem merdeka ana budak. Ilmu kata bina wal asro tegese bura-bura budak mukatab wal asro lan bura-bura tawanan wa qaman jumlah sepaman as-salat ay salat wa atalan maringi sepaman zakat ing zakat wal mufulan wong sing nepati kabeh bi ahdihim kan janjine alladzina idza ahdu nalikane gawe janji sapa alladzina gawe janji Allah ing Allah kados nazar Aminah sautan gawe janji ing manusa kados transaksi kados muamalah wasobirina lan sing sabar kabeh fil ba'sa ing dalam saat susah syiddatul faqri wa darar ing dalam masa-masa loro masa-masa enak ayil marad wa khinat basira nalikane perang ulai kau te mausufuna bil dzikra mereka sing disifati iku kabeh alladzina sudra iku wong sing bener kabeh wa ulai kalan utai mengkono-mengkono kabeh wa ulai ku al-muttaquna wong sing takwa. Ini kalau terang dia menyangkut bab nasabil ya. Jadi Ibnu Sabil itu nak cara Imam Suyuti kan wa atal mal ala hubbi dzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil. Ibnu Sabil artinya musafir.
kalau nanti takut itu yang musafir yang saat ini uang suka demi BMW lungo suka ATM duit agak semua setahun kita penduduk asli malah ada duit di Jakarta apa ada uang musafir lebih suka timbang apa mukime kalau niki kalau mau bolak balik kalau buatan bahasanya ayat-ayat Madaniyah itu ayat Ilmiah jadi pun rubah. Ingat ini Imam Kofal itu darani zakat itu boleh diberikan fi aujuhil khairi. Ini menjadi masalah dengan misalnya di duit zakat itu asal buatan sambil bangun masjid nama madrasah. Nah cara dulu asal misalnya iya duit zakat. Nah masing darani asal masing buatan. Jadi hukum dasar zakat itu kan innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bisabil. Misalnya duit zakat gambar bangun masjid, bangun pondok, atau bangun madrasah. Orang-orang kiai muni mboten angsa. Alasannya sabilillah itu dalam madzhab Syafi'i itu harus bisa. Jadi ngomong sing perang. Kemudian zaman ini Tengok kalau bolak-balik ngomong jadi ilmu ijtihad itu mancen piye wae iku ono riskan salah itu jenenge ijtihad. Tapi dari Imam Kofal wa fisabilillah itu semua bentuk kebaikan. Makanya temuin diterangno kalau Kofal sabilillah itu semua aujuhil khairi termasuk kabinail masajid warubat dan sebagainya, bangun masjid atau pondok atau apa. Cuma madzhab Imam Kofal bukan tanpa kelemahan-kelemahan yang ngeten kamu sofai. Nah sampean setengah alim, ora usah nganti alim lah takoke ngeten. Makanya Imam Syafi'i saat ditanya kenapa wa fisabilillah kok jenengan tafsiri orang-orang yang perang bisa? Jawab Imam Syafi'i karena secara lughawi sabilillah itu paling pantas dari ini wong sing apa? Perang. Nah cara kula yen bener Imam Syafi'i. Saya gini boleh. Ayah kamu itu kan kiai, sedang ngajar di pondok atau sedang ngajar di madrasah, itu tidak bisa secara bahasa Arab dikatakan gua bisa bilillah. Jadi makanya ini ditanya gitu. Jadi bahasa itu punya gaul, punya rasa. Jadi setiap bahasa itu punya gaul, punya rasa. Lah rasa itu dua muktadil hal. Cara bahasa balaghah di muktadil hal sesuai keadaan. Paham? Jadi wes terkenal, wes jadi gaul Arabi sudah menjadi rasa bahasa Arab. Nah gua bisa bilang mana apa? Dia mati fisabilillah, maksudnya mati saat perang. Jadi misalnya orang mati saat perang bahasa Arab itu gua fisabilillah. Artinya orang Arab itu tidak mungkin sampai dua guru atau di bapak sedang iktikaf orang itu di bahasa Arab nopo gua fisabilillah. Atau sekarang sampai sedang ngajar di masjid itu tidak bisa di bahasa Arabkan gua fisabilillah. Jadi sabilillah itu semua bentuk kebaikan. Jadi semua bentuk kebaikan itu sama saja fisabilillah. Artinya semua bentuk kebaikan itu sama juga fisabilillah. Tapi itu tidak dalam rasa bahasa. Mulanya kelemahannya madzhab Kofal. Kalau betul sabilillah itu kullu aujuhil khairi, setiap bentuk kebaikan. Kan sama benarnya kabeh Bang Romanto. Lil fuqara wal masakin wal amilina. Nah pada-pada sabilillah artinya aujuhil khairi kan inna masudakot. Itu fisabilillah ada usah nyebut yatamah, ada usah nyebut masakin. Dosa nyebut mu'alafati kulbum karena kelompok 8 yang boleh terima zakat itu lebih ringkas dikatakan fisabilillah gitu. Wabalannya ya. Kalau betul fisabilillah artinya kullu aujuhil khairi, semua bentuk kebaikan. Itu gak perlu nyebut fuqara, masakin, mu'alafah semua karena itu fisabilillah. Terus dari Imam Syafi'i itu tadi dan dari Imam Syafi'i lagi pula secara lugat itu tidak sah orang yang sedang iktikaf atau sedang berbuat baik dikatakan gua bisa bilillah karena secara lugat sabilillah itu sudah identik dengan perang. Makanya mau jadi nafsi sabilillah al-bisa itu orang-orang sih perang. Ini jenis istihad yang Romanto ya Kang Fuadin ya. Jadi istihad itu satu badrul jadi menyerahkan segala kemampuan untuk duga kersane Allah. Ini sing ngeten iki lho. Disabilillah artinya kabeh apa sing apik ilallah iku sabilillah.
Tapi nyatanya pada level real. Gimana nih? Ini kok kayak zakat, tiga no pondok, tiga no masjid, langsung golden. Nanti lo itu bentuk kebaikan yang salah. Tapi nanti lo itu tidak termasuk asnaf asamani yang bangun pondok, bangun masjid, tidak termasuk kelompok apa? 8 yang terakhir bisa. Paham ini menyangkut masalah istiadah. Harus menyangkut istiadah. Termasuk menyangkut Allah nak kakuati. Bolak-balik kalau ngomong no. Jadi Allah nampun duka. Niku nganggo otoritas kekuasaan. Niku zat moral, bukan zat fisik. Saya mau kelabelan-belan ini. Jadi niki Allah jadi duka. Niku tak Kanjeng Nabi tahu madhep Ka'bah. Buareng teng Medina madhep Baitul Muqaddas. Bareng ono madhepne teng Ka'bah meneh. Jadi gonta-ganti. Berarti Ka'bah pindah ping 3, kiblat pindah ping 3. Saka Mekah pindah Baitul Muqaddas balik malih teng Mekah. Lalu Yahudi gak terima. Ketika balik ke Mekah Yahudi gak terima. Ketika zaman Nabi kiblat Baitul Muqaddas wong musyrik gak terima. Wong musyrik kan luwih seneng Nabi madhep napa? Ka'bah. Wong Yahudi luwih seneng Nabi madhep Baitul Muqaddas. Mulane ini kan diterangno lafi sikokin ba'id itu termasuk wahum al-yahud. Terus apa duka laisal birro antuwalu wujuhakum qibala al-masyriq wal ukuran apik ora urusan madhepe ngetan to ngulon ukuran apik iku mentale dekne ku iman billah wal yaumil akhir sampai wa atal mala alahu bi wa mustafa itu kowe kudu rong ngene. Mergo nek fisik ku repot ya. Dadi Allah bener pancen salat ku aturane. Allah Akbar, kita madhep kiblat. Tapi pada akhirnya Allah gak ngitung wetan kulon, sing dihitung napa? Man amara billah wal yaumil akhir sampai wa atal mala ala hubbi. Pamula balane. Memang salat ora aturane. Misalnya kita harus madhep kiblat, madhep Ka'bah. Tapi sekedar madhep Ka'bah itu tidak ciri khas Islam. Karena apa? Orang musyrik pun ketika dulu zaman jahiliyah ya madhep Ka'bah, mula balan-balan. Jadi itu gak ciri khas kita, itu kan rugi ngakoni sesuatu yang sebenarnya gak ciri khas kita. Orang-orang musyrik yang bodoh menghormati Ka'bah, sholatnya yang madhep Ka'bah. Kayak kemarin, Sofa Marwah ternyata di jahiliyah juga dihormati. Mulanya dari Allah, laisal birro antuwal wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Nazala raddan alal yahud wan nasara itu zamu dalik. Ayat ini temurun ngerak ning ngene wong Yahudi wong Nasrani sing ngira ukuran apik iku ana ukuran madhep. Tapi walakinnal birman amanah billah ukuran apik ora urusan madhep wetan to ngulon, tapi ukuran apik apa? Iman billah wal yaumil akhir malaikat kitab satu. Paham ya Romanto? Jadi nak cara hukumnya Allah ya bisa saja sholat kamu sekarang yang sudah madhep kiblat itu enggak benar kurang 2%. Iso wae cara hukumnya Allah. Justru sholatnya ditompo sakwise kowe zakat ning wong miskin atau sedekah ning tangga. Karena di antara kebaikan adalah masuk wa atal mala aku bi dari kurba. Jadi nak cara fikih pancen sholat itu madhep kulon, pakaiane suci, tempatnya suci itu cara fikih Mas. Nak cara orang nak cara Allah terkait ukurane apik cara Allah iman billah wal yaumil akhir termasuk iman sing sifat sosial gini menapa? Wa atal mala ala kubi dari kurba wal yatama wal masakin. Paham ya, kalau balik dimana ya iso wae cara Allah, sampai wis sholat bener cara fikih. Kok wis madhep ngulon pakaian wis suci. Iso wae cara Allah tegasa. Mergo Allah na'alukno sholate sampean mbek hal-hal sing muamalat binas. Paham ya, misalnya birrul walidain. Paham nang mantu, misalnya zakat. Mulane kata hadis-hadis wong sholate bener lan zakate ra bener gak ditompo. Wong sholate bener lan agak birrul walidain gak ditompo. Kok acara Allah niki mun ketok moto niki mun ini sudah wahyu. Ini kelihatan sekali betapa saling terkait antara iman billah wal yaumil akhir hal sosial kayak atal malah ala kubi dari kurban dan sebagainya. Kami pulau bulan balik ini. Jadi neng syariat Islam buatan enten kaitannya Ka'bah Baitul Muqaddas. Berkenyataannya kue madhep Baitul Muqaddas mirip Yahudi. Menghormati Ka'bah mirip musyrik. Soalnya Allah kuat-kuati. Nabi madhep Ka'bah di salah orang Yahudi, kiblat kok Ka'bah. Orang jenis kiblat di Palestina, kalau Nabi Ka'bah orang Palestina. Buareng madhep Budi Baitul Muqaddas dari orang musyrik. Dari nyongko milatu Ibrahim, kok kiblatnya orang milatu Ibrahim, kok kiblatnya Nabi Ibrahim, Ka'bah. Lalu terus Allah buka,
lesal biro antuwal urusan biru itu gak kok madem ngetan atau madem nyulok. Tapi ukurannya biru iman bila berjauh akhir satu usia kita paham gitu. Jadi ini polemik ilmiah semu cuma ale. Jadi sampai nak iman semu cuma ale. Jadi soalnya misalnya pengurus masjid berhubung kiai tok tukang imami atau urun soalnya kalau Allah tetap ditompo. Kok Allah mesti nak alupno sholat ada hal-hal yang sosial kayak atal malah al-hudi dari kurban. Di soalnya ada mana cara Allah dah itu pinter cara istighfar. Mereka harus ngambil cuma paling mustajab. Misalnya Nabi kan ngendikan dan sayyidul istighfar Allahumma antara bila ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Saya secara alim ngerti bahwa sayyidul istighfar adalah Allahumma antara bila ilaha illa anta khalaqtani begini-begini. Tapi saat sahabat dari soalnya cara Allah gak mandi. Mereka saya melanggar etika kalimat. Misalnya saya tidak mengajar, tidak melakukan taklim, tidak melakukan nasrul ilmi, nyebar ilmu. Mulai kuat cerita-cerita wong demi sholat dipanggil ibu kan nurut, kalau juret sama Allah tetap dicoba. Nah jadi kalau betul hubungannya ketika sholat ya sudah ukurannya itu netepi rukun karena syarat kan gitu. Mulai agar kiai ngendikan sholat sing bener rukun dan syaratnya. Itu mesti tanpa pengiran. Beliau cara orang mesti cara pengiran bisa sampai ke sholat sesuai rukun syaratnya. Tapi melanggar hukum sosial cara Allah sholat ditambah gak kasih sinten juret. Hukum cara Allah kayak iso Allah atur-atur ngoten. Gitu sholat wajib cara Allah dong nih kalau pun kalian lagi. Menurut akhirnya ya sore ini sih. Jadi ukuran biru itu orang kok ngetane udah mulai nih. Tapi iman bila berakhir sampai termasuk wa atal malah alakum bihi dabil kurban waliatan wal masak. Paham ya? Mulai jemben jenengan amul walim kuasa mau hadis wong sing tahu zina iku salate ra ditampa 40 dina. Wong sing tahu kada artinya satu pelanggaran etika sosial tapi kondisi nganti urusannya ibadah makhluk salate ra ditampa sekian hari. Tapi iso diwalik pelanggaran muamalah dendanya kok ibadah makhluk. Misalnya gini, orang zina atau orang bunuh orang mukmin selain bayar dia kan umpama gak cukup kan famalah masjid fasiamu sehari ini mutata. Ibu nunjukno betapa hukum muamalah iso diganti ibadah makhluk. Ibadah makhluk iso ditutup ke hukum muamalah. Bergerak cara Allah itu terkait sekali gitu, terkait sekali. Faham ya? Jadi misalnya sampai tak kolab anil jihad. Misalnya sekarang Nabi memberi pengumuman, Mustafa sekarang kamu berangkat jihad. Tidak bisa kamu alasan sedang sholat. Bahkan kalau kayak sholat saat perang, ya Pak Melayu oleh, tapi tidak oleh kayak alasannya sholat. Terus saya kan Nabi kalau tak sholat, tidak bisa. Karena apa jihad? Ini kepentingan publik, kepentingan pengamanan Islam. Jadi buatin sakit, PP sama sedang sholat fardulah di global ini. Terus melanggar perintah apa? Jihad. Faham, jadi ini pun masalah-masalah yang repot. Faham, ya, malah nih buatan enten berset yang suaraku lagi bukan rumah. Ambil ke muamalah, cara Allah ini pun rumah. Mana kuat atau dengan cerita-cerita sahabat itu terkenal zuhudi, terkenal adili. Tapi ketika secara jihad itu tidak wajib dia takhluf sama Allah tetap dihukumi munafik. Panggil orang sholat perilakunya juga baik, gak pernah zina, gak pernah bunuh orang. Tapi ketika takhluf anil jihad tetap aja cara Allah divonis munafik hanya karena ada tidak jihad. Hukuman rajin itu gak banget rumah tuh. Efeknya gak banget. Tunggalnya kemaksiatan sing wis gak jorok. Itu gak banget. Jadi sampai contoh paling gampang dia anak itu. Sampai dua anak. Sholatnya ya bener, zakatnya ya bener, perilakunya ya bener. Tapi dia itu punya keanehan, tidak jaga kasta, tidak jaga marga. Misalnya nggak, seneng tanggane sampean, senengnya kok sampean bingung. Sampean dia anak tak wakal, terus gak tahu nakal, gak tahu nyolong, gak tahu mateni wong, kok gak tahu. Tapi hormatin wong dia, kok hormatin sampean. Oh ya ini bodoh di sampean bingung. Kalau sampean dikonsumsi akrab, oh ya ini bodoh neng kenalan, sampean mantul. Biasanya dia jalan. Ini yang nggak sampai kasus, nggak sampai yang kriminal deh. Ini betapa Allah tidak suka disirikkan. Contohnya gitu boleh. Kamu punya teman akrab atau punya anak, dia tidak pernah zina, tidak pernah nyuri, sekolahnya juga bagus, tapi loyalnya pada orang lain ya sama dengan loyal sama kamu. Gue terima gue. Gue misalnya
bangun rumah sampean misalnya kerja demi sampean nanti jam 4 tenan. Tapi kok misalnya di wong tonggo atau kemudian sampai jam 4 tenan, boleh podo. Makan lah. Sampean dikono akrab, sampean ngrasa akrab dia. Jadi nak rono sugih soprit dikei duwe. Bareng ana kancane trimo kenalan, iki kok ana tersinggung. Kan tersinggung. Lah Allah tuh kayak itu. Malah ketika Nabi la ahad ahyara min Allah. Tidak ada orang yang paling mudah tersinggung kayak Allah. Walidzalika karena itu Allah paling enggak siap disirikkan. Malah syirik itu cek asghar cek akbar itu Allah paling enggak suka. Allah itu paling anti syirik, cek syirik asghar cek syirik akbar. Karena Allah tidak mau disamakan dengan makhluknya. Paham ya? Nah makanya semua kebaikan meskipun bentuknya kebaikan, nak disirikkan Allah ya seneng. Misalnya sampai berwalidain, sampai bangun masjid, sampai jihad. Ketepatnya nak niatin ikhlas orang seneng, maka itu kebaikan. Apa mulai karuan zina, karuan jorok. Jadi manjan Allah manjan aneh dalam. Jadi kebaikan pun karuan sampai ngekek uang rapi sudah kok. Nggak masjid rapi. Tetapnya Allah mau disirikkan. Jadi kalau sampai dia anak macam ni, sampai dia anak. Gak ada sih no, apa contoh dalam posisi ngapi, tapi ngapi sih sebagai biasa banget gak terima. Jadi kalau sama dengan anak yang pacaran, barang menjajah anak pacaran belajar dengan tidak jutaan, buah kamu atau buah belajar dengan tidak mono. Iya lah, padahal apa? Orang nyolong karuan kayak kamu, ini tidak urusan nyolong. Anak nyolong kamu wajar ini orang nyolong. Cuma lo yang sama pacaran ngalang-ngalang sampean. Orang kadang kiai ngamuk, aku kiai, tak hormati mono, hormat kiai ini bener, kadang-kadang masuk akal, gak terima kan, gede tenanan. Artinya apa dalam hal ihsan pun kadang kita ini gak terima, gitu. Karena ada unsur syirik dan mensekutukan dengan yang lain. Nah, mulanya Allah magri lah, supaya Islam selalu diciri khas. Wah bulan ini kalau sekedar madep Baitul Muqaddas ya betul Yahudi. Sekedar hormat ning Ka'bah, sholat madhep Ka'bah bodoh ke wong musyrik zaman jahiliyah. Iya, sekhas Islam juga mau ikhlas sampai lillah itu. Wes ikhlas terus ditopang amal-amal sing muamalat apik termasuk wa ta'al mala ala kubi dabil kurba iki sing dadekno Islam kuat. Lah kita ora karo mantu, ono sing terus penting madhep Ka'bah, Ka'bah hormate sak boleh. Masa niku top ya, cek kudu bicara bilang hormat Ka'bah ya tenanan. Iya betul. Mulai kemarin kan sore kalau mantan takbirin yang Quran, jadi karuan dari intas sofa luarata minsa, itu. Faman hajjal be tahu ya tamar, mau falah junah hukum falah junah. Mau sebab orang hukum kebelah Islam, jadi itu paling jahiliyah ya hormat ning sofa, normal. Jadi sama joki orang amal misalnya seneng rondo, wahyu seneng, mau nulung. Ya masalah ngabangan aku ngayu nulung seneng ya, itu harus jadi tatatnya, lagi betul. Sama Ka'bah kayak itu. Ka'bah, Sofa, Marwah ada itu. Ini tempat-tempat yang dulu jahiliyah juga dihormati. Mengenai Allah terus ngendikan orang ukuran apik mademnya lah ukuran apik itu tidak itu. Ukuran apik amanah billah wal yaumil. Tapi coba pengen ini, lah ukuran apik penting iman ke iman demetan ngidul akan naik. Malah wis kan. Ya repot wis ora rotor malah wis malah. Paham gitu, itu menyangkut syirik mengucapkan Allah numpah sampai Nabi gambar nurah la ahada ya min Allah. Jadi Allah paling tersinggung kalau disirikkan itu kemudian bahkan disirikkan fil ihsan. Paham gitu, bahkan saat kita ihsan, kemudian saat kita elek yang kalau sampean zino jelas menyinggung Allah, sampean sudah kok niatnya nilai ta'ala Allah tersinggung, malah itu karuan zino, karuan melani mau mencerita jadi Nabi ini hati sohail, Nabi ngendikan ada sekelompok kaum ibadah itu anbiya, ibadah itu Nabi. Terus mau kiamuhum kiamul awliya, kiamnya sekolah wali, bahkan tidak ada dosanya sama sekali. Tapi Allah gak ridho, terus tadi Nabi ngendikan terakhir. Bahkan saat Nabi ngendikan itu dramatis. Masa ada kelompok seideal itu. Terus Nabi ngendikan ini ditutup, ini terutama untuk kamu. Tapi Allah dari itu aja. Kau sakit kan Nabi? Ya rum layak muru Nabi ma'ruf walayan haula anil munkar. Mereka tidak punya keberanian amar ma'ruf nahi munkar.
Jadi kadang kan ngeten kalau mantau. Misalnya sampean mursyid utawa wong alim kados kula. Kita ini kan paling ya sholat, ya zakat, kita tahajud, ya mulang. Tapi paling kita ada berani tetap itu nahi mungkar atau amar ma'ruf. Amar ma'ruf bisa membayang ngawani amar ma'ruf. Amar ma'ruf ngadepi keluarga misalnya yang pernah tua itu saja sudah problem. Padahal khasnya Islam itu tablet. Sampai pertama amar ma'ruf itu cara paling problem yang pernah tua. Jadi amar ma'ruf kita amar ma'ruf nakalan. Saya kalau ngeten, kalau Romanto seneng pulau terus pulau wani ngandani. Ngenteni Mustafa seneng pulau terus pulau wani ngandani. Padahal sajane amar ma'ruf ora usah ngenteni wong seneng nek ra seneng. Pokoke iku perintah Allah kudu dilakoni. Kayak pertama Nabi latihan dakwah, pertama sing kon ngandani sing neraka bulan. Mulane wa anzir asyiratakal akrabin. Pertama Nabi latihan dakwah, latihan amar ma'ruf. Ujiane ngandani sapa? Pernah paman-paman ya? Termasuk Abu Lahab, Abu Jahal. Itu nah, pertama penlatihan dakwah ngandani paman, yang ngandani pernah tua. Wabut kon ngandani latihan dakwah ngandani kok pernah tua. Tenang, Nabi krono perintah Allah ditunggu lho, paman-pamanku kumpul ning gone gunung tak kandhani. Kan ora ceritane tarik-tarik. Ngarang mundur gunung tenan. Hei paman-paman kula jenengan mboten nate ngerti nek kula tukang goro. Ora Mat, selawase aku roe kowe tukang kado goro, jujur kowe. Saya ngene, aku iki Rasulullah ngajak kowe ilah Allah. Picek ya Mat. Nanti terpisah akhirnya takbir lah kayak Muhammad kan tentara-tentara. Jadi pertama Nabi kan dakwah. Dakwah ujiannya kan wa anzir asyiratakal akrabin. Kandhani kerabatem sing bareng-bareng. Ketika Nabi jajal dakwah kok. Pamane ditakoki isih pamanane, "Ya Ami, hal jarrabtum aliya kadiban apa jenengan pernah nyekseni kula niku?" Sampai pamane ngono, "Mat, umpama kowe ngandani, lau anna khailan kharaja min hadzal jibal, nusaddiqu ka." Mat kowe ngandani umpama ana jaran sing ape metu kok watu iki, kowe tak bener kok. Jadi karena Nabi tidak punya reputasi dusta. Sampai paman-paman umpama kowe ngandani nak watu iki ape ngetokno jaran. Iku aku percaya, Mat. Nanya Nabi ora tau goro. Ya wis man aku percaya be aku paman saya aku ngandani aku iki Rasulullah ngajak kowe ila Allah kudu ninggalo ibadatul asnam, ngurmati asnam. Tetep ae takben lah kaya Muhammad alihada jamak tanah jancuk ke Muhammad. Mau perkara iki tak ngajak dakwah. Reaksinya kan langsung gitu. Lalu wani ngandani wong langsung nakalan. Jadi Mustafa alumni dikekno langgar wong sono sing seneng. Lagi wani ngandani. Jadi sampean wani ngandani pernah tuh latihan dakwah kan betul kan? Paling jam anak saya gimana? Artinya apa? Ketika kita soleh itu mesti melanggar aturan ini. Jika amar ma'ruf nahi mungkar karena riskan sekali. Karena kita butuh istighfar. Saat kita merasa soleh lah butuh istighfar. Itu mendikani kanjeng Nabi karena mereka itu tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, sampai ngaji dan kitab-kitab tasawuf pada Imam Ghazali itu pernah cerita. Uzilah dengan dakwah itu baik mana? Kalau dakwah itu memang resikonya itu dua kalkulasi rasional dan itu riskan juga, riskan haram. Misalnya ini Karumanto, sampai itu orang yang punya akal, jelas kita semua punya akal. Gara-gara metodenya dakwah yang tinggal itu ono unsur akal, unsur strategis. Saya ini, aku dukung Pak Idam atau dukung Gusti Yuda. Nah dukung kan otoritas yang sah membekukan prostitusi, sah membekukan togel itu kan pemerintah. Dengan tak dukung maka potensi saya untuk merubah Bantul itu tinggi karena punya otoritas basmi WTS dan togel itu bupati. Sampai punya pilihan ke Idam atau Gusti Yuda dengan faktor agama. Cek waras Mas Romanto. Artinya ketika pertimbangannya ini kan masih waras, masih hasil ulama di pertimbangan. Tapi sebuah pertimbangan kan harus dibarengi dengan aksi nyata. Misalnya jadi tim sukses atau kelihatan terlibat. Nah, ketika jadi tim sukses kan mesti ada godaan 3 atau demi uang. Ya sudah akhirnya terkontaminasi macam-macam. Nah jadi agama ini saya kegawa ya awalnya demi amar ma'ruf nahi mungkar. Meskipun nanti akhirnya ada uang, ada macam-macam permainan politik Pak Mustafa. Tapi lu eleknya Mustafa, lu eleknya kok adil kulo. Orang melok-melok blas. Sekarang urusan kepemerintahan, urusan jabatan. Padahal orang melok-melok belas alasannya Mustafa Fuadin kulo itu mau perkara meremono ya Kang Kurmanto aslinya ngerti banyak otoritas semua alakun ke kebijakan pemerintah kayak penutupan prostitusi, penutupan itu gak iso kamu ala sampai bupati atau wakil bupati paham Mustafa
Jadi kita itu picek, aslinya beberapa amelo itu jelas picek, ngawur. Karena latar belakang kita orang alim, orang yang selalu dipertimbangkan. Kecuali sampai sufi, model wali abdal, wali kutub. Nah, mulai ini kisah nyata, wonten wali, tipikal alim, misalnya tipikal kulo, tipikal karumanto, orang kudu ngalim nemen sak. Iku betul, kuat-kuatin, dakwah ambil pejabat markai. Dakwah ambil wong kere seneng tomak. Dakwah ambil sugan, ini kan sugan kurang ajar sombong. Pindah orang gunung. Orang-orang gunung itu iritan terus supaya ada mati Allah. Itu dia dapat ilham, diingatkan sama Allah. Kamu kok enak-enakan ibadah mbak aku rasa seneng mbak gue. Terus lima daya Robbi, padahal setelah saya di gunung itu tidak pernah maksiat, tidak pernah adol agama. Jaga Allah, gue ibadah enak-enakan mbak aku. Sementara meninggal hamba-hamba aku di bawah di kota tersesat tanpa pembimbing. Jadi kadang kita kalah berbila itu karena unsur nggak mau tanggung jawab dalam prosesnya dakwah. Karena proses dakwah mesti paham, ini masalah ijtihadiyah. Padahal dakwah itu tidak bisa menghindari campur tangan apa politik. Ini kalau ceritani contoh paling gampang Rasulullah. Zaman Rasulullah diusir dari Mekah oleh umatnya sendiri, oleh kaumnya. Pertama hijrah ke Habasyah. Padahal Habasyah itu negeri Kristen. Dan Nabi karena posisi minggat sama Mekah diusir, dia ke Habasyah yang berdua raja Kristen. Minta perlindungan masa-masa diusir ke Mekah. Raja ini mau, karena ini tipikal Kristen yang ngakui sebenarnya wonten Nabi akhir sama dihormati sama raja. Ketika dihormati, orang wong drengki terus diterangno, walhasil intinya terus akhirnya diusir meneh. Tapi inti dari cerita ini kan nyata deh, betapa dalam permainan dunia itu tidak bisa menghindari faktor-faktor duniawi. Jadi kados diusir dari negara ini, pindah ke negara ini. Padahal dari negara ini ya ada penguasa, dan mereka wonten penguasa. Artinya kan tidak bisa terus orang keluar dari daerah penguasaan kerajaan. Jadi nak pun masalahnya ini pun ruwet kalau mata. Jadi pun kalau bulan ini menyangkut masalah ijtihad. Ini waktu galingnya ini sampai kiai pengurus masjid. Aku rasa pengurus takmir, aku sing ngimami jamaah. Gue ramu picek yang beberapa roh. Ada nih bero. Pengurus takmir si A, si B itu karena ada si A proposal ke pejabat, ada si B mau ke masyarakat toh. Apa nih bero? Padahal yang pejabat jura kalah rumetin, arah masyarakat jura kalah ruweteng. Masyarakat yang kurang ajar. Tapi kan sampai ini beberapa roh hakikatnya. Jadi sampai ini mati itikaf hakikatnya beberapa roh orang-orang roh tidak. Jadi sebagian kita tahu film nakalan. Dia kan lucu tak orang bilang unsur apa nakalan. Mulane jadi bener sakit karo mantu sampean tahu ngaji gak ada guru, tahu mondok. Mustafa gak tahu mondok, tahu ngaji. Mboten sakit dakwah sing murni ibadah kita enggak iso. Kita politik ora wajib. Kalau lara seneng ke politik. Tapi itu tadi ada hal-hal yang kita tidak bisa hindari, faktor-faktor strategis itu tadi. Kami zaman mau coba tentang Nabi Ibrahim juga gitu. Untuk Siti Hajar untuk Siti Sarah ya faktor politik. Jadi beliau itu punya istri cuantik, melaku. Rasulullah yang bernama ayu karena PDKP. Ketika ono wong ayu mau ambil bujuni sitok, terus ditawar dengan cerita itu. Awan rasanya seneng bujuni Nabi Ibrahim itu sangat mukjizat itu kan. Terus akhirnya dia Sarah. Itu buatan saya ketika ingin dari faktor kerajaan dulu tidak bisa. Sama saat Wali Songo itu hidup di Indonesia. Pertama kali sing kesana Sunan Ampel mulang ngambil denda sintra keluarga mojo baik. Jadi dia wali menyeduh pinter itu, pinter dukun. Jadi Majapahit itu sebuah biaya ceritanya bahwa hasil ono Pak Gebluk Bismillah sing Sunan Ampel beliau DKI hadiah Ampel Dinta punya hak mengajar, punya hak macam-macam, bikin gerakan sampai ngelahirin Sunan Sinten Raden Tata dan sebagainya. Jadi bukan sakit kamu supaya unsur murkola kita ini nggak bisa dari unsur dakwah sing sosial itu nggak bisa. Kami kalau mantau. Jadi ini masalah-masalah kelas. Jadi murkola ini ya. Demi ayat ini, jadi walakin al-birroman amanah billah itu urusan hati, walau akhir jadi urusan hati, wal malaikati wal kitab wal nabi. Tapi tetap yang kita no wa atal mala al-khubbi dari kurba wayata mawal masakin wa nasabi wasailina terus wa firriqo merdeka no budak
ini tafsirnya seperti ayil mukatabin wal asro, budak-budak mukatab lan tawanan perang. Bukan saya nak tawanan perang kaitannya politik bukan. Tawanan perang mau merdeka ora kudu kaitane nebus contoh sing nawan jenis sinawan wong Islam wong kafir apa wong Islam. Paham Mas? Mesti wong kafir paham ini sampai waca wafir rikob ayil mukatabin wal asro, tawanan perang. Berarti ya ono urusan mbek pihak liya. Jenenge tawanan mesti ditawan musuh. Lah kowe duwe sebagian kudu mbok arangno nebus tawanan. Nebus tawanan ora kompensasi politiknya to mboten. Mesti wonten kan? Bayari biro utawa tukar menukar tebusan. Kamu rumando. Mulane era-era santri nakalan era-era Mustafa ngene iku dadi pokoke beberar. Dadi ya takmir ruwet ya. Paham langgar ruwet ya itu sih. Abang sama cerita aku lah, sing bener udah seperti itu. Orang sing punya sekolah udah kena takon, semua piye. Cuma aku lo cerita secara ilmiah, kita kadang nakalan, rasa aku takon no. Sing bener piye, bro itu takon piye. Ora kena. Lakoni dhewe. Nglakoni dhewe, ya men istilah dhewe. Saya kasih takon. Ini betul sakit, nawis. Tapi yang jelas ini amrullah, ini wahyu Allah. Jadi ini sampean biar ngerti betapa ukuran iman itu rasa diukur be ati tok, tapi rasa diukur be sosial tok. Jadi ben roh. Paham ya? Jadi ini kudu prinsip. Ya ayyuhalladzina amanu wong sing iman kutiba alaikum den wajibna ngatos sira kabeh apa kisah bilkotla ing dalam bunuh-bunuhan. Wat al-qurute wong sing merdeka bihuri lan sing merdeka wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Faman ufiya lagu min akhi sapa wong den sepuro lagu min akhi sing dhuwure man sewu. Apa perkara sapa sing di sepuro. Jadi misalnya wonten mati kok terus di sepuro, mateni wong terus di sepuro fakti gaun. Moko ngendut dhuwure ini bima'ruf lan kaapian. Wa ta'ala lan nekani ilahi maring wong sing nyepuro il afi diksi wong sing nyepuro pisan lan. Dari kau temu kono hukum takfifun keringanan merobikum rahmatun rahmat. Bikum lan sira kabeh. Haitsu wasa fi dzalik. Mau sih haitsu wasa fi dzalik. Sirane keikon kejembaran sapa Allah fi dzalika ing temu kono napa jenenge kisah sampai ada. Ini rusuhe fi dzalika ing temu kisah kalian ada. Walau hakim lan ora majibno sapa Allah taala wahidan ing salah suci minuma sing kisah ada. Sama khatama kaya le majibno sopo ala liyahud al-kisos wa inkisos wa ala nasara lan majibno yang atas nasrani adiyata india Famani tada muka sopo wong ini wati batas pada dari kasausi mukun-mukun di pura falagu adabun alim maka ikut diwong adabun desik soalimun kang larang walakum lan iku tetep kedisi rokabe fikisos idung kisos hayatun utai keuripan ya ulil albab ya wong sing duweni akal alakum Unau-unau siro kabeh utatakuna takwa siro Kutiba dan wajibna alikum atas siro kabeh idha khodorona likane hadir al-hadakum misalnya siniro kabeh palmu mati Intaro kalamun tinggal sepuluh khairan ing bandur Kuen ape mati ninggal bondo Iku diwajibna al-wasiyatu pewasiat Wasiat il-walid ini sing untung nawang tua loro Walakrobina lan kabar dima'ruf kelawan keapian Jadi wong ape mati wajib wasiat mana wasiat itu secara bahasa saniki ora kudu wasiat komitmen sing apik valuasi sing untung wong tuwa loro kerabat bimaruf hakon hak alal muttaqin ing atase wong sing takwa kabeh Faman mongko te sampane wong badal ngendi sapa man ing wasiat badha masamnya bisa usik rumo ing wasiat iku bae nama ismu amis dene tulisane wong ana lagi ning badiluna tulisane sing napa salah kutip salah sing kutip cara bahasa saniki salah kutip misalnya wasiatnya kone ke irong ewu diceritakno kok kone ke 500 ya salah ya sing nyeritakno kalau mati ya salah harus mati inna wa sami wa alif kamu ngomong ke desa apa nih wong kofa wedi sopeman menusin sambung sing wasiat wedi janafan ing keangkuhan ing mailan anil haki khotoan jadi wedi salah au itu anto wedi ing dosa bi anta amad dari bisiada ala sulus Pulau niati, jadi pulau mumpung umur 40 tahun, jadi ilmu pulau sing sifatnya istihad pulau terang.
terutama kan di Pak Mustafa ya. Jadi sebagian ya tentang Romanto. Nanti hakikate ki Jawa riyin-riyin itu banyak kadang milih nakalan, tapi nakalan sing apik. Jadi mau resiko tapi bukan sakit gitu. Di zaman Belanda itu kan supaya tidak ada revolusi dari mana. Kabeh wong ijma. Belanda itu menghindari revolusi tiap kabupaten sekali masjid. Karena berada alun-alun sama masjid. Jadi saya kan akal-akali londo supaya umat Islam gak frontal. Ya alun-alun sekali masjid. Kadang-kadang ini ulama mesti terus firqah pecah. Ada yang pro. Ya wes panjang lumayan dijajah londo, untuk hak dihormati. Korbannya dihormati ya dikai masjid. Terus pengadilan agama nggih wonten, jadi khusus menyangkut nikah, tolak waris nggih cek nganggo penghulu muslim. Tapi wonten ulamanya cara berpikir gitu loh, untuk menunggu mau niat ngakali tok. Ujung-ujungnya kepengen suwe ning Indonesia. Jadi rapatnya untuk dilawan, nanti masuk ke masjid tetap dilawan. Sudah ada sampai saat ini gimana? Ulama dukung bupati, ujung-ujungnya bupati demi kekuasaan. Ulama ramu kan dukung dan menang. Nah, dari segi ini mungkin apa ulama sih nggak dukung. Tapi gimana ternyata ulama sih dihitung-hitungan. Nah aku dukung lumayan misalnya ono kebijakan anti zina, anti prostitusi, anti tobat. Mana gue bulan kali ini selama pertimbangan itu masih agama itu waras. Cek dukung, cek orang dukung asal pertimbangannya agama itu waras. Nah, urusannya terus dua ini aku sing repot soal kasus saya ikut. Jadi saya dua aku kasus sebenarnya soal pertimbangan agama kan. Cuma artinya yang dengar mat, tidak bisa dari pertimbangan politik itu tidak bisa. Mulai dari zaman Ali Muawiyah sampai Abbasiyah, Fatimiyah sampai dinasti Nongkrong Mekah, tengah timur tengah di sana jadi tragedi berkepanjangan yang di sana ini kan. Gara-gara ulama ini mama, kata Imam Syafi'i itu rian anti Khalifah Ma'mun. Tapi justru Khalifah Ma'mun sehingga pencerahan yang benar Islam. Ibu Khalifah Ma'mun sing wajib orang Islam kudu belajar buku Yunani. Sombong Islam maju. Di Baghdad atau jadi pusat peradaban mergo Khalifah Ma'mun. Tapi ngoten Khalifah Ma'mun itu tragedi kalian ulama gini ku. Darani Quran makhluk sampai Ahmad bin Hanbal sampai ritiban ya enggak. Paham sobat. Jadi kayak ini sebagai dari kebijakan Khalifah itu misalnya. Ulama-ulama ini pusing, terus dong ngoten pusing. Kalau gue yang mesti dari kebijakan itu kamu santri, khas santri kan waktu gue roh keluargamu gak santri terus santri pertikaan, ngeri tamu, serokokan, subuhin bangkong kan bingung sementara gue apa disiplin ngerti ada di santri mulai saya bingung kan jadi jenis istiadat tidak bisa dihindari dengan bentuk skala paling ini paling rendah tidak bisa jenis istiadat bentuk sakit sebab gue lancar nih pulau lu buatan mulang jenengan dia nyata bermati sistem tapi mulang khawatirnya ini gak mulang khawatir kita malu ini serempet nih kalau mantap bingung apa nyai pede kok ngomong doang orang tuh kan kiai kok nyai orang nyai pede nurani kita berontak sopo sih aku pengen nurun dengan Islam apa hanya setiap orang kan ingin menyumbangkan dirinya untuk Islam tapi kepengen nyumbangkan mau gara-gara ambisi repot kan sampai kepengen rumah masjid tenanan sampean dengan dasar wong sing ngramekno masjid iku kok mlebu swarga. Jadi sampean rumah masjid tenanan. Wong nafsir ambisi wong rumah masjid. Repot. Artinya terus akhirnya butuh istihad kan? Iya, ya tetap rumah masjid tapi ada darahnya ambisi kan akhirnya gitu. Padahal dengan begitu kan setengah-setengah. Nah, setengah-setengah atau maksimal kan? Jadi apa? Setengah-setengah. Sebenarnya ada urut nanti mati sampai kiamat nanti. Soalnya itu tak kono, saya ambil dia seragam ini semua ini belum nanti mati itu. Sekarang urut. Namun lagi dibakas bi Allah nanti urusan wasiat itu biye terus nak khawatir melenceng biye. Jadi Allah tentang surat-surat Madaniyah itu detail sekali, secara ilmiah detail sekali sampai ngeten iki. Kena apa mati wasiat ngene-ngene, misalnya salah ketik atau salah dengar itu hukumnya ngene-ngene. Nah, sing benti hukumnya ngene-ngene sampai wonten standar. Faman wong kete sapane wong bedal rubah dama sami arufa nama ismu ala ladina ibtiluna. Innahu satuna wa samiun alim. Paman wong sapane wong kok wedi sapa manusin wedi janafan ing melan anil haqi khotoan ing kuwatir salah au isman. Fa aslamu kodameno sapa man bena ing dalem antarane kabeh wong sing wasiat utawa wong sing din wasiat fala ismale. Innahu ghafurur rahim. Satuna wa iku sing nyepur.
Ini pun menyangkut ayat-ayat muamalat. Tadi ayat muamalat mulai kisos sampai wasiat. Ini ayat-ayat ibadah makhluk, ibadah sehingga itanya ambil Allah tok. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba wajibna alaikum wasiyamu puasa kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Menawa iku dadi wong sing takwa. Jadi dengan puasa menawa iku dadi takwa. Ayat memadudat puasa wajib ing dina-dina tertentu. Faman kana niku maridun ala safarin la loro to lunga faidatun ayamin ukhra nak muka faktor muka semen faidatun ayamin ukhra muka wajib ngitung min ayamin ukhra sangko dina-dina sing liya wa ala madina tikuna ulan ngatasi wong sing kuwasa fidyatun fidyah to miskin iku ngimangan cah miskin. Faman mongko te sampeyan wong sehitan sing sepeman niku masyara ing wulan falyasum. Dadi sapa wong sing nyekseni hilal nyekseni awali hilal falnya sing wajib poso. Aku wong sing nyekseni atau wong sing percaya. Jadi kan dia menyangkut hilal ini mungkin sampai ora tau ora. Jadi kan awal sehari Ramadan yaitu wajib poso Ramadan ini kan dengan ru'yatul hilal. Lah ru'yatul hilal sama ini kan sudah diwakili organisasi misalnya NU Muhammadiyah ada keputusan Senin. Pemerintah Senin. Nah, sepakat kabeh sih gak masalah. Nah, misalnya NU itu punya keputusan Senin karena bagi NU itu sesuai hisabnya Senin. Misalnya pemerintah Selasa. Nah, sama bela Senin dan Selasa. Misalnya biasanya yang begini melok pemerintah tak NU. Nah, misalnya saat beda. Nah, ini ya jadi sing wajib itu, sing wajib anut sahru kanggo mansahidah. Nah, orang yang menyaksikan bulan itu wajib puasa. Lah kanggo seorang nyekseni anut wong sing dipercaya. Jadi itu fikih-fikih barang siapa wa lam yasyad ikut orang yang menyaksikan itu sing dipercaya. Sama oleh milah NU atau Muhammadiyah atau pemerintahan langsung. Asal tidak atas nama hisab. Jadi ngendikane Nabi kan sumuli ru'yati wa abdilu ru'yati fa in gumma alaikum fa'budu iddata sabar salasina yauman. Jadi misalnya mamang ya pokoknya sabar itu disempurnakan 30 dino. Gambar pada 30 dino kan enggak ada tanggalan bulan 31 Ramadan. Jadi gambar pada sabar itu 30 dino mesti bari itu dianggap bodoh Ramadan. Ini fa'in umma alaikum nah orang jelas fa'abdul idada sabar salasina. Jadi kola Ibnu Abbas ilal hamila wal murdi idha aftorota khofan alal walad fa'innaha bagiatun bila nasin fi hakimah. Menjelaskan aku sempatkan tahun suami anaknya banyak oleh badan poso nak banyak demi anaknya. Paman mengikuti siapa nih bom tato age tato sepeman khairan yang kafian bahwa khairan lakum. Wa anta subuh khairan lakum mutai posiro kafe khairan lakum ingkun tuntalam. Syahrul Ramadan di bulan Ramadan ala diunjilatul Quran iku bulan sing tenturono Quran. Dan jadi syahrul Ramadan iku syahr sing ninggono tenturono Quran. Semalah kafam nak wong alim. Jadi orang suka paham wong awam. Jadi bulan Ramadan itu bulan sing jadi dulu. Padahal ikro ora diturunno pas Ramadan. Jadi ini Quran itu aneh. Jadi ingat ya, Quran itu kadang kita awam ya. Artinya awam nganggo bahasa yang biasa. Wala alakum tatakun, alakum tahtadun. Tapi seringnya Quran ya kalau Ramadan itu nganggo bahasa kelas tinggi. Misalnya ingat Quran di tradisi kalau anzala itu jumlatan wahidah. Nak nazala itu munajaman. Jadi gimana ini repot. Mengenai ngaji Quran itu kadang ibu tahu ngalim. Perkara ini. Jadi Quran misalnya di ciri khasnya tadi. Kata semi kalau ngomong lagi. Jadi istilah Quran misalnya ahli kitab. Ahli kitab itu mesti kaitannya Yahudi Nasrani. Nah Yahudi Nasrani berarti temanya Madaniyah. Tapi nak alladzina kafaru musyrikin rata-rata Makkiyah. Jadi artinya Quran itu buatnya itu permainannya kelas tinggi, sama seperti ngeten. Nah anzala ngagi fi'il mutaaddi ning babi akroma nih, cara nahum, cara sorot ning babi akroma. Kalau anzala yang ning babi akroma itu artinya mesti jumlatan wahidah, sak gemblengan Quran. Jadi sudah tradisi Allah kalau melafazkan anzala, itu artinya jumlatan wahidah, sak gemblengnya Quran. Mulane inna anzalnahu fi lailatul qadar. Aku nurono Quran kan anzalah nganggo min babi Roma. Iku artinya apa? Jumlatan wahidatan sak gebok. Sak geboke Quran tak turono fi lailatul qadar.
Yaitu sampai Allah mahfud ila sama'id. Tapi secara sejarah ini kan nggak bener. Artinya andaikan inna anjala itu artinya munajaman. Hakikatnya Quran diturunkan kan munajaman. Sidik-sidik sesuai bihasabil waqi'ah, sesuai kejadian. Jadi Quran diturunkan 30 juz diturunkan dalam setara waktu minum 23 tahun. Di masa nubuat atau 24 tahun. Jadi Quran diturunkan masa 24 tahun. Dina Senin turun perkara perang Badar. Soalnya nanti Kemis turun perkara wong pegataan, Jumat turun perkara wong tolak. Kan tiap hari prakteknya wonten Quran turun. Jadi mesti Ramadan apa? Betul, paham ya? Hakikatnya Quran agak turun mesti Ramadan. Nah berarti sing Ramadan itu mau sing jumlahkan waktu. Jadi Quran saged kok minal lawhil mahfuz ila sampai dunia pancen yang bulan Ramadan. Tapi nak turunnya sesuai waqi'ah, sesuai kejadian itu munat jaman. Paham ya? Munat jaman, diperenco-perenco sesuai kejadian. Ini kurang Ramadan, iso Rejab, iso Syawal, iso Jumat dua sampai masa terlikur. Mulanya agar ahli tafsir darani anjalna, terus inna anjalna fi lailatul qadar, terus syahr Ramadan alladzi unzila ngangge min babi'at Roma. Tapi nak sing munat jaman mesti ngangge nazala, bukan ngagi anzala. Misalnya nazala biruhul amin, nazala biruhul amin. Terus wabil haqqi anzalna, wabil haqqi nazal. Jadi Allah itu macam aneh. Jadi kadang ngomong nganggo unsur permainan bahasa. Jadi wabil haqqi anzalna, dengan hak tak anzalna, wabil haqqi nazal. Nah orang alim paham itu anzala atau nazala. Jadi kadang nganggo anzala, ini jumlahkan wahidah. Kadang nganggo nazala. Nah nazala munat jaman, paham ya sidik? Sidik mulai Quran sebagai wabil haqi ya anjalna, wabil haqi. Jadi lah itu beranjalna anjalna. Orang-orang lain kan nggak paham. Anjalna jangan bodoh ya paham. Ya macam markai. Itu kan orang alim pak-patan mau ayat madaniyah. Mungkin Yahudi Nasrani, sing kafir Mekah ini cangkem mau madaniyah, kafir Mekah, nanti mati ya. Jadi ini jadi pikiran nih, zaman kafir Mekah Bujal, matanya ayat Madaniyah itu udah Bujal mati kan. Baik, jadi memang itu Armando. Jadi dalam hal tertentu macam kudu wong alim tahqiq sing mulang tafsir. Tapi bener repot, nak menyangkut ijtihadil, artinya tahqiq fahami lagi. Ini menyangkut asal pidato ora kudu ngalim, teng payu gunane pidato. Ngalim lah ora pidato gak apa. Penting wayu, pidato ukurane ra ngalim, ukurane payu. Itu deh. Nah, mulane niki bener teori kula ya. Dadi unzila fil Quran. Nah, niki berhubung unzila berarti jumlatan wa tidak. Mulane minal lauhil mahfuz ila sama'id dunya fi lailatul qadri min. Paham ya? Iku berarti semuanya. Bukan hal yang menunjukkan linasi bayinatin hal yang memperjelas minal huda saking petunjuk. Wal furqan lan dadi pemisah. Minat yang berkorai farikan misalnya koma binal haki wa batin. Waman syaitan iku musyaraf al yasumu wa man kana maridan ala safarin faidatun ayam bukhor yuridu wa bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walituk milu iddata wa nyempurnana sirah kabal iddata yang hitungan walituk kabirullah lan supaya wajah takbir sirah kabir Allah yang Allah alam ahadakum krono oleh nijuna sopa wa kumi sirah kabir wa ala akum lan menawa-menawa sirah kabir kutas kurun Allah ala dari wa alam